Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nadia, kelas MPI 1A dengan NPM 2110311200002. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Bambang Sutejo. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas wawancara dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Masuk ke bagian wawancara, yuk kita telusuri dulu apa sih implementasi Pancasila itu. Implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etika. Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan, keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Politik berkenan dengan cara teknik manusia atau individu untuk mencapai tujuan, berarti politik dalam melaksanakan pendidikan masyarakat dapat menggunakan berbagai model pembelajaran sosial, diantaranya adalah pembelajaran partisipatif, menyusun perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan sosial, yaitu disusun berdasarkan nilai Pancasila. Macam-macam implementasi Pancasila: penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapan sila persatuan Indonesia, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila membentuk Indonesia menjadi negara yang memiliki konstitusi dan diakui negara lain. Pancasila hadir sebagai pemersatu pandangan hidup warga Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebersamaan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 4. Jangan memaksakan sesuatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. 5. Mempunyai sikap toleransi antara umat beragama lain. 6. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. 7. Menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan
serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. 2. Mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan dan tertentu khususnya tempat tinggal dan lainnya. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban tersesama manusia. 4. Saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. 5. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menuju junjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Penerapan Pancasila, sila persatuan Indonesia. 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, Indonesia. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan nasional di Indonesia. Menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. 6. Cinta tanah air dan bangsa atau negara. 7. Bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. 8. Memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 9. Bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Penerapan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. 2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta mengingatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambilan keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta mengingatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 4. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 6. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. 7. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Penerapan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Meningkatkan kepercayaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 2. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. 3. Tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 4. Menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. 5. Berani memperjuangkan keadilan bagi untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Baik, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Universitas Terbuka. Kakak, gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik dan sehat.
Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nawaro. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan mewawancarai apa yang dimaksud rektualisasi Pancasila. Tolong jelaskan ya, Kak. Oke, saya akan jawab. Rektualisasi Pancasila adalah nilai-nilai merealisasikan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan kedua, mengapa kita perlu rektualisasi Pancasila? Sangat perlu, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila sudah final dan harga mati. Pancasila harus dijadikan landasan dan sangat perlu untuk dijadikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana contoh rektualisasi dalam Pancasila kehidupan sehari-hari? Oke, dalam contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mentaati perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan. Baik, di sini saya bersama narasumber kedua saya ingin mewawancarai tugas implementasi nilai-nilai Pancasila. Di sini saya bersama mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Universitas Terbuka. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, namun Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di lingkungan kita? Baik, yang pertama dengan cara menghormati perbedaan agama di antara masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah dan bersikap adil terhadap seluruh masyarakat. Dan pertanyaan ketiga, mengapa Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa? Karena ada ideologi pemersatu di dalamnya. Intinya, nilai-nilai luhur dari Pancasila telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang dapat saya simpulkan, Pancasila menjadi ideologi negara merupakan alat pemersatu bangsa yang utama karena kelima sila diangkat dari hasil pemikiran banyak orang dan nilai adat istiadat, nilai kebudayaan